Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan saya Zeva dari tim Fiber Cream dan di sini juga ada Chef Linda tentunya, chef kita yang akan demo masak. Ada 3 menu hari ini, betul ya Chef ya? Betul sekali. Oke. Biar untuk mempersingkat waktu, boleh langsung aja Chef, kita mulai dari mana nih Chef? Oke, saya ucapin ini dulu ya, welcoming dulu ya buat guest star kita hari ini. Jadi selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bersama kita hari ini. Jadi acara masak ini jangan terlalu stres ya, kita make it fun and cooking. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 menu. Yang pertama yang kita bawakan hari ini adalah ayam. Kenapa sih ayam gitu loh? Karena apa? Dari anak kecil, dewasa ataupun orang tua, semua suka ayam ya. Jadi menunya itu bernama Chicken Bulldog Fire. Kenapa kita bilang Bulldog Fire? Mbak Seva, suka Korea nggak? Oh, suka banget Chef. Lagi tren ya Chef ya. Apalagi dramanya tuh Chef. Oke, betul. Jadi kita favorit Korea ya. Jadi kenapa hari ini kita membawa Bulldog Fire? Karena apa? K-pop itu lagi hit banget. Kayaknya dari zaman-zaman berapa tahun yang lalu gak ada habisnya deh sampai sekarang ya. Jadi kenapa kita membuat Chicken Bulldog Fire? Karena lagi hit banget ini K-pop di Indonesia ya. Semua pada pencinta drama. Saya yakin ibu-ibu di rumah pasti suka. Ya, selalu rebutan sama suami kalau ada acara di TV. Oke, kenapa Bulldog? Itu ada artinya juga. Itu bahasa Korea sebenarnya Mbak Seva. Jadi kalau bull itu artinya fire, pedas. Oh, pedas. Duck itu artinya chicken ataupun ayam. Makanya kita bilang Bulldog Fire, fire artinya pedas. Oke. Nah, kita mulai ya Mbak Seva ya. Sambil saya masak nanti, Mbak Seva mungkin bisa share tentang apa sih sebenarnya fiber cream itu. Kenapa kita harus pakai fiber cream hari ini? Pasti ibu-ibu di rumah pada bertanya kan, kenapa nggak produk lain? Kenapa harus fiber cream gitu ya? Pasti ada ceritanya. Oke, kita mulai aja. Mungkin ibu-ibu di rumah, saya menyiapkan di sini. Jadi saya punya, tangan saya udah bersih ya Ibu ya. Saya udah suci sebelumnya ya. Jadi saya menggunakan sayap nanti. Saya akan ajari ibu-ibu membuat dari sayap. Dengan menu makanan ayam, dengan bagian-bagian dari ayam, dengan berbeda nanti masakan. Oke, jadi kita ada sayap. Nah, terus mungkin yang kita resep kemarin, yang kita share kepada ibu adalah paha atas. Jadi ada sini paha atas ya. Nah, sekarang saya ajarin ibu cara memfilet. Ataupun gini, oh saya maunya ada tulangnya di dalam, nggak apa-apa. Ini menu-menu kita yang harus kreatif ya. Atau, saya mau menyenangkan customer saya maunya mereka itu begitu nyampe di tempatnya, nggak usah mikirin tulangnya gitu ya. Karena apa? Ayam yang ada tulangnya itu kalau digoreng agak lama. Ya, jadi kalau mau di boneless juga tidak apa-apa. Selera ya Chef. Ini ya? saya sedikit geser-geser ya. Ini fotografer saya sedikit harus perfeksionis ininya tempatnya. Oke, ini sudah pas Pak. Posisi saya. Oke, kita mulai ya Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu maunya tulangnya tetap di dalam, nggak apa-apa langsung dipotong. Saya kasih tips lagi untuk membuat makanan yang kayak di resto ataupun kafe-kafe itu ada hitungannya. Selalu membuat makanan itu ganjil. Persentasenya itu selalu 1, 3, ataupun 5. Kalau mau sebanyak bisa 7. Jadi jarang kalau ibu dan bapak mungkin makanan di restoran, tidak ada persentasenya 2, itu nggak ada. 4 itu nggak ada. Selalu 1, 3, 5, 7. Ganjil ya Chef? Ganjil, karena untuk platingnya nanti biar bagus. Oke, kalau mau tulangnya di dalam, ini bisa dibagi 5 ataupun 7 ya. Tergantung selera. Kalau mau dengan tulang di dalam, dengan potongan 5, ini sudah besar banget sebenarnya. Tapi saya maunya hari ini mau ngajarin juga secara boneless ya. Gimana sih supaya melepas ayam tapi nggak terlalu sisa banyak di tulangnya. Oke. Jadi selalu utamakan kita ambil serat yang di tengahnya seperti ini. Karena nanti kita biar nggak susah pada saat melepasnya ya. Ini bisa dilihat. Jadi saya ambil dulu yang ini ya, bisa dilihat ini. Jadi bagian tulang-tulangnya itu, jadi kita nanti nggak usah susah melepas. Jadi kita cuman Oke, Mbak Seva mungkin sambil cerita-cerita tentang fiber cream. Oke, jadi nanti di sini kita pastinya bakal pakai fiber cream ya Chef ya? Iya. Nanti kira-kira fiber cream bakal kita buat apa tuh Chef? Nah, pertanyaannya, kenapa mesti fiber cream? Karena di dalam ayam itu sebenarnya nggak pakai santan, lalu pakai susu. Betul. Karena apa? Fiber itu bilang pengganti santan, pengganti susu, itulah alternatif terbaik yang tinggi serat. Tapi di dalam ayam ini, di resipi yang lain nggak ada tuh pakai
susu ataupun santan gitu. Nah, biasanya kalau saya ngorder ayam yang makanan online Mbak Seva ya, ini tinggal tulang, bisa disimpan, jangan dibuang Ibu. Kalau mau bikin soto ayam ataupun sup di rumah, bisa untuk kaldunya. Oke, jadi ayam kita seperti ini. Jadi kalau misalnya mau pakai tulang, itu 150 gram sama tulangnya. Tapi kalaupun tidak, ini udah 150 gram tanpa tulang ya. Nah, di sini kenapa tadi kita bilang harus pakai fiber cream? Biasanya kalau saya makan ayam goreng, itu suka begitu sampai rumah Mbak Seva bisa keras, ya. Itu tulang-tulang langit lidah saya itu biasanya suka luka gitu karena keras banget gitu ya. Nah, dalam ayam pun biasanya dia kering karena udah digoreng. Betul. Karena yang dijual itu biasanya di prepare dulu, ada order digoreng lagi 2 kali pemasakan jadi sedikit kering di dalamnya. Nah, gunanya si fiber cream ini tadi adalah mengikat lemak ayam, air ayam supaya nggak keluar pada saat kita goreng itu dia masih tetap moisi gitu loh. Sampai di customer kita itu, wah ini kayaknya baru digoreng deh sama customernya. Dia nggak tahu dari pagi kita prepare-nya gitu loh. Juicy gitu. Juicy, benar Mbak Seva. Oke, sekarang saya ajarin cara membuat chicken wing. Kita bilangnya selalu bilang drumstick or lollipop. Ya. Kenapa tuh lollipop, Chef? Karena bentuk candy. Oh, oke. Oke, sekarang kita buat ya. Jadi nanti sebenarnya kita ini sudah ada di YouTube juga Mbak Seva videonya kita ini, tapi di YouTube itu kita menggunakan sayap. Ibu-ibu pasti nanya, oh ternyata bisa juga ya dari sayap ya. Jadi sekarang saya ajarin ya Bu ya. Selalu ngambil part of-nya nih, sikunya ini bisa dilihat ya, yang ini. Karena nanti kita biar pemakaian pisaunya itu nggak terlalu banyak. Sebenarnya untuk masakan ini bagian ayam apa aja sih Chef yang bisa kita gunain? Sebenarnya gini, semua ayam bisa ya. Tapi yang paling the best part of chicken apa sih? Kalau Mbak Seva apa? Suka paha atas sih Chef. Betul. Karena kenapa paha? Lebih dagingnya kayak lebih enak gitu. Nah, karena apa? Lemak di situ ya. Betul. Kayaknya itu ya Chef lemaknya ya. Lemaknya banyak. Oke, Ibu tadi kan ini. Jadi ujungnya ini yang diambil bisa dilihat. Ini yang dipotong. Ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan pisau lagi. Tinggal ini dibalikin seperti ini. Oke. Terus, makanya dibilang chicken lollipop. Ya kan? Wow, keren banget ya Chef ya. Nah, jadi nanti kalau mau seperti tadi saya dengar dari MC kita bahwa kan ada perlombaan ini nanti fotonya boleh. Hari ini kita pakai chicken leg, tapi pada saat nanti mau difoto saya mau cobain chicken wing, boleh saja karena presentasinya pasti jauh lebih keren. Oke, kita udah saya ajarin ya cara ini ya. Ininya jangan dibuang juga karena ini part ini juga bisa sama. Jadi kita ambil baling ujungnya ini. Nih. Sih? Gampang ya. Nanti ibu-ibu bisa coba di rumah. Jadi nggak perlu menggunakan pisau, kita tarik ke bawah. Terus ini kita lepas. Terus satunya tulang yang paling kecil kita lepas. Jadi nggak ada 2 tulang di dalamnya. Jadi nanti pas setelah dimasak, pas mau dimakan konsumen pun gampang juga ya Chef ya? Iya, ini tinggal udah ada gitu ya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Oke, nah sekarang kita mau marinate dulu nih ayamnya supaya rasanya lebih enak. Nah ini kita potong-potong ya. Saya mau bikin jadi 7 biar porsinya nanti kelihatan banyak di dalam platingannya saya ya. Jadi tadi boleh 3, 5, 7, pokoknya harus ganjil ya Chef? Ya, harus ganjil. Oke. Ingin menambahkan juga, jadi kenapa sih fiber cream itu bisa buat masakan kita khususnya hari ini nih ayam juicy? Karena kandungan fiber cream yang tinggi serat. Nah, fiber cream yang tinggi serat ini, serat itu sifatnya dia mengikat air di sekitarnya. Jadi, seperti yang tadi dibilang Chef Linda, saat kita menggunakannya di ayam, dia akan bantu untuk mengikat kejuician ayam kita. Jadi, ketika kita memberikan ke konsumen, itu lebih fresh ya, Chef? Iya, betul sekali. Oke, sekarang kita ini marinate ya. Jadi, ibu-ibu bisa masukkan ini ke dalam bowl. Oke, jadi kita masukkan. Jadi sambil kita nanti prepare untuk bikin fiber creamnya itu di mana sih, di bagian mana sih kita masukin fiber creamnya? Ini kita seasoning dulu ya, biar dia meresap dulu. Oke. Nah, Mbak Seva, mungkin saya sambil prepare ini bisa dijelasin juga. Sebenarnya fiber cream itu terbuat dari apa sih sebenarnya gitu? Ini banyak banget nih Chef juga yang nanya, sebenarnya fiber cream itu terbuat dari apa sih? Kenapa dia rasanya bisa creamy?
kenapa dia bisa buat juicy tadi untuk masakan kita. Nah, Bapak dan Ibu, fiber cream ini terbuat dari umbi-umbian, sehingga dia tinggi serat, dari tepung singkong khususnya. Makanya fiber cream itu tinggi serat, dan dia juga punya rasa yang creamy, itu karena ada kandungan minyak kelapanya di dalamnya. Dan minyak kelapa ini tentunya yang terpilih, yang berkualitas juga, dan juga fiber cream mengandung protein susu yang jumlahnya rendah. Maka atas kombinasi komposisi itu, maka fiber cream ini memberikan rasa yang creamy, terus juga tadi tinggi serat, sehingga membuat makanan kita lebih juicy, khususnya ayam pada hari ini. Terus juga fiber cream ini bisa untuk sisi kesehatan. Ini bisa poin plus ya Chef ya buat masakan kita nih. Dengan fiber cream kita punya poin plus untuk dikenalkan konsumen kita bahwa makanan kita ini ada nilai sehatnya kayak gitu. Apalagi lagi dicari ya Chef ya, lagi pandemi ya Chef ya. Iya, sekarang itu lagi semua kalau saya belanja online ya, Sabtu Minggu kan kita libur ya Mbak Siva. Kadang nggak masak, ingin rasain makanan di luar. Dan saya cari pertama apa? Ada tulisan makanan sehat, itu dulu, karena dengan kondisi sekarang tubuh kita harus sehat ya kan. Betul. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang ini saya tadi sudah potong-potong jadi 7 pieces ayamnya. Terus saya udah siapin sayapnya juga. Nanti para ibu di rumah bisa lihat seperti apa kita presentasinya. Nah, ini kita seasoning dengan garam. Kemarin kita udah kirim resep ya kepada ibu-ibu, jadi udah sediain mungkin bahan-bahannya. Dan ini sesuai dengan resep yang sudah kita kirimkan. Oke. Ini kita diamin dulu, kita marinate sambil kita prepare untuk menggorengnya. Kita siapkan dulu ini marinade sebentar. Berapa lama Chef kira-kira kita marinate? Sebenarnya kalau marinade ayam itu yang bagusnya itu 15-30 menit ya. Jadi karena apa? Dia lebih meresap ke dalam ayam. Biasanya kalau langsung kita goreng sekarang mungkin rasanya kurang. Jadi kalau ibu-ibu nanti kalau mau jualan otomatis harus prepare dulu sebelumnya dimarinate dulu ayamnya. Dan dimarinate dulu, nanti kalau mau ada yang order tinggal goreng gitu aja. Nanti saya kasih tips, ini bisa di frozen juga. Jadi tidak, kalau kita ala minute kan harus prepare tepungnya lagi, ini supaya bisa di prepare dulu, terus nanti bisa di frozenin dan jika ada orderan baru digoreng kembali. Oke, sekarang kita mau buat si fiber creamnya tadi, adonan si fiber creamnya itu ya. Oke. Fiber cream ini nanti kira-kira kita pakainya berapa banyak nih Chef? Nah, di sini fiber creamnya itu sebenarnya karena kita satu porsi pemakaiannya cuma 1 sendok makan ya. Jadi tidak terlalu banyak, 1 sendok makan itu sekitar 8-10 gram mungkin. Ya, 8-10 gram betul. Oke, jadi pada ibu bisa siapin juga fiber creamnya ya Chef ya. Nah, sekarang kita tepung serbaguna. Apa aja ibu-ibu prepare di rumah, ikutin aja resepnya itu. Jadi itu sekitar 2 sendok makan. Saya buat di sini sedikit 2 kali resep ya ibu, karena saya mau buat chicken wing dan juga yang paha. Jadi saya kasih di sini 4 sendok makan. Jadi kalau nggak punya sendok ukur seperti ini di rumah, pakai sendok makan biasa aja, sama. Ya, itu sekitar 8-10 gram. Oke, sekarang si fibernya kita masukin. Nah, Mbak Seva, itu fiber cream kita banyak size-nya sebenarnya ya. Betul banget Chef. Kalau saya pengguna yang 1 kilo sih Mbak Seva di rumah ya. Mungkin tadi lihat dari videonya Bapak dan Ibu juga, banyak yang lagi pakai yang 100 gram sama yang botol nih Chef. Yang di depan seperti ini. Kalau saya pengguna yang 1 kilo Mbak Seva. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu udah banyak nih yang order nih, itu bisa pakai yang 1 kilo kayak Chef Linda, lebih hemat juga, terus juga lebih banyak isinya. Oke, nah sekarang tepung tadi ini, sekarang kita masukin 1 sendok makan fiber cream ke dalam, jadi 1 sendok makan seperti ini. Kita masukkan seperti ini, terus kita kasih telur. Nah, ibu-ibu di sini sebenarnya kalaupun tanpa telur juga nggak apa-apa ya. Jadi ini sebenarnya biar lebih lebih teksturnya nanti ayam itu lebih gemuk, biar kelihatan lebih gede. Karena orang selalu membeli itu, saya kemarin beli ayam harga segitu, ternyata isinya cuma 5 tapi kecil banget gitu loh. Karena orang itu suka yang besar-besar. Benar, kita juga harus lihat kesukaan konsumen ya Chef ya. Iya. Biasanya kan kalau wah besar nih, terus harganya juga nggak begitu mahal, itu biasanya lebih banyak yang mau. Oke, nah sekarang airnya sebanyak 2, saya soalnya tadi kan mau buat 2 resep ya, jadi ini sekitar 2 sendok, saya kasih 4 sendok, tapi telurnya saya tetap 1 pakainya. Sendok makan ya Chef ya? Ya, sendok makan. Oke, nah ini kita aduk. Oke, saya kasih tahu juga ya, fiber cream itu tidak larut dengan air dingin, ya.
dia akan larut biar hangat. Tapi kalau kita mau bikin adonan ini, karena ada temennya, ada tepung yang bantu mengikat sama telur, dia bisa larut. Bisa dilihat tidak terjadi penggumpalan. Tapi kalau mau bikin minuman, dia dicampur dengan air dingin, dia tidak akan larut, dia akan menggumpal. Oke. Ada pertanyaan nih, Chef. Efektifnya untuk satu telur itu ukuran berapa resep, Chef? 1 resep sampai 2 resep bisa. Ya, satu telur ya. Sebenarnya untuk 1 resep ini kita menggunakan setengah, tapi saya nggak mungkin setengah telur di sini kita tulis ya. Jadi biar mudah ya, Chef. Biar mudah. Iya. Oke, ini sudah ya, sudah jadi. Adonannya sudah jadi. Sekarang kita tinggal menyalakan kompor. Ibu-ibu, apinya sedang ya. Karena apa? Ada fiber di dalamnya. Fiber itu gampang karamel, gampang agak hangus sedikit. Jadi berhati-hati menggunakan kalau ada fiber cream di dalam. Itu sebenarnya tipsnya itu adalah apinya kecil dulu. Kalau mau ambil warna, baru nanti apinya gedein. Jadi biar matang dulu ayamnya di dalam, baru nanti kita gedein. Fiber ini juga membantu supaya warna ayam kita tuh jauh lebih bagus nantinya. Jadi tidak pucat. Nah, kita masukkan minyak goreng. Minyak goreng terserah merek apa aja, Bu ya. Jadi fiber cream tadi bantu dirasa ya, Chef ya, terus di tekstur juga. Iya. Dan warna ya, Chef ya. Iya, betul sekali. Oke, ini kita sambil tunggu minyaknya agak hangat, kita boleh ngobrol-ngobrol lagi tentang fiber cream ini. Karena nggak habis cerita ya, nggak ada habis kata-kata untuk gimana sih menggambarkan si fiber cream ini. Betul gitu. Banget, Chef. Nah, Bapak dan Ibu melanjutkan tadi nih yang nilai plus kesehatan di makanan kita. Nah, fiber cream ini bisa kenalkan juga kalau dia bagus atau baik untuk penderita-penderita diabetes mellitus. Nah, itu kenapa tuh? Karena fiber cream ini tinggi serat. Makanan yang tinggi serat itu banyak manfaatnya, Chef. Jadi manfaat yang tinggi serat itu baik untuk orang yang sakit jantung, baik untuk orang yang diabetes, aman untuk orang-orang yang mah. Jadi itu bisa dikonsumsi. Nah, kenapa fiber cream ini baik untuk orang-orang dengan penyakit jantung, penyakit diabetes? Nah, itu karena tinggi serat. Makanan yang mengandung serat itu bisa membantu untuk mengikat kolesterol dalam tubuh kita. Nah, fiber cream ini selain untuk penyakit-penyakit tersebut juga membantu untuk menyehatkan kesehatan saluran cerna kita. Apalagi lagi pandemi gini nih, biasanya orang-orang sekarang sudah sangat aware dengan kesehatan, dan fakta yang menariknya lagi, imunitas tubuh kita itu tergantung pada kesehatan saluran cerna kita. Nah, fiber cream ini bisa membantu untuk menyehatkan saluran cerna kita karena dia itu sebagai sumber prebiotik atau sebagai sumber makanan-makanan bakteri baik di saluran cerna kita. Jadi ini nilai plus banget nih, bisa kita jelasin juga ke konsumen untuk value dari makanan kita ini. Itu bisa jadi nilai plus untuk pemasaran atau marketingnya nanti. Oke. Sangat bagus banget ya, menarik. Berarti bagus juga untuk diet ya, Mbak Seva ya? Betul, bagus juga untuk diet. Jadi yang ingin mengurangi asupan kalori, yang misalnya lagi diet itu bisa juga menggunakan fiber cream yang biasanya pakai santan, itu kan lemaknya 50% lebih tinggi dari fiber cream, Mas ya. Jadi kalau pakai fiber cream ini kita bisa mengurangi konsumsi lemak, terus kita bisa juga mengurangi konsumsi gula kita. Itu kan biasanya untuk orang-orang dewasa sekarang sangat aware ya, Chef ya, untuk makanan milihnya yang less sugar, biasanya less fat kayak gitu. Itu nilai plus banget tuh, Chef. Oke, berarti nanti di judul menu kita kalau kita misalnya jualan, kita bisa mentionnya itu bahwa ayam yang kita jual itu tinggi serat ya. Betul sekali, tinggi serat. Nah, untuk peserta juga, jangan lupa kalau ada yang mau nanya, langsung aja ketik di kolom chat, dan videonya jangan lupa untuk dinyalakan biar bisa dilihat juga Bapak dan Ibu prosesnya bagaimana, seperti itu. Dan jangan lupa mengikuti instruksinya Chef Linda supaya nanti nggak ketinggalan ya, Chef ya, supaya bisa sama nanti kita ngerasainnya dan saat pengambilan foto dan sebagainya. Oke, nah ini minyak kita sudah panas ya, jadi kita bisa lihat di sini hangat banget. Nah, sekarang kita mulai menggoreng. Ini saya apinya sangat sedang, karena apa? Tadi saya bilang ada si fibernya di dalam. Jadi karena tinggi serat, biasanya nanti biar nggak langsung karamel, kecilin dulu apinya. Sesudah panas, bisa tadi biar cepat waktu, panasin dulu, gedein apinya, terus dikecilin lagi. Oke, sekarang kita masukkan. Chef, sambil ada yang nanya nih, Chef. Garam dan tepung serbaguna apa nggak keasinan ya, Chef? Kira-kira gimana menyiasatinya?
Oke, nanti bisa dilihat si fiber ini gunanya itu tadi bisa menutupi rasa si asin-asinnya tadi sama si bumbunya itu. Ini juga saya pakai tepung serbaguna yang sudah disening ya. Nanti kita bisa dilihat karena apa? Ada sausnya nanti yang membuat balance rasanya. Gitu. Jadi jangan takut ini ya chef ya. Iya. Mengikuti resep nanti bisa sesuai. Ayamnya langsung masukin ke adonannya kan ya? Iya. Betul ya chef ya. Ini Chef Linda masukin dulu ke adonannya, dibalurin sampai merata ya Chef ya? Iya, baru kita goreng. Oke. Boleh sekali Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau kebingungan di step-stepnya, langsung aja tanyakan di kolom chat. Nanti bisa langsung dijawab oleh Chef Linda. Oke. Kalau fiber cream sendiri ini selain untuk menambah juicy, biasanya di makanan bisa dijadiin apa sih Chef selain jadi santan atau jadi pengganti susu? Sebenarnya banyak banget ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pencinta pasta misalnya, anak-anak sekarang kan suka banget ya, suka makanan-makanan pasta yang pakai creamy, namanya tuh kayak carbonara gitu. Biasanya kan pakai cooking cream. Cooking cream itu kan fatnya lumayan tinggi ya. Nah, ini bisa diganti dengan fiber cream gitu loh. Jadi tetap creamy, tapi lebih sehat gitu ya? Lebih sehat. Kita makan apapun kalau menggunakan fiber cream itu membantu kita seperti pengganti buah lah. Saya terus terang aja ya, ibu-ibu di rumah saya jujur nih. Saya sangat salah satu beruntung penduduk Indonesia yang mengenal fiber cream. Karena apa? Saya nggak suka sayuran sama buah. Saya orangnya pemilih banget. Jadi dengan adanya fiber cream ini sangat membantu saya. Info juga nih Bapak dan Ibu, jadi serat yang dikandung dalam fiber cream itu 30%. Jadi setiap 100 gram fiber cream atau yang kemasan saset itu mengandung 30 gram serat. Yang mana itu udah mencakup kebutuhan kita tuh dalam sehari. Karena memang si chef di Indonesia itu untuk makan sayur dan buah itu masih kurang banget. Jadi untuk kebutuhan seratnya pun sehari-harinya juga kurang orang-orang Indonesia, iya. Apalagi kan tadi kalau misalnya mau sehat harus dari pencernaan ya chef ya. Nah ini juga bisa jadi poin plus nih untuk mengenalin ke konsumen-konsumen Bapak dan Ibu nantinya. Seperti itu. Oke, nah pertanyaan juga pasti banyak. Sebenarnya berapa sih perbandingan kalau kita mau menggantikan santan, menggantikan susu, atau menggunakan cooking cream di rumah? Jadi sambil kita nungguin si ayam kita sampai warnanya bagus dan matang, jadi saya jelaskan ya, untuk mengganti santan kental, itu perbandingannya 100 gram fiber cream, itu airnya 300 ml, ya, itu menjadikan santan kental. Jadi kalau ibu-ibu misalnya sebenarnya selama ini, wah saya pencinta santan banget nih, gitu, saya mau gantiin santan kentalnya kira-kira berapa? Jadi tadi 1:3, jadi 100 gram fiber cream, airnya 300 ml. Itu bisa menggantikan 400 ml santan kental ya? Santan kental. Ya, dan lebih simpel, tidak perlu marut. Terus basinya, kenapa dibilang kita itu? Saya pertanyaan juga nih sama ibu juga pasti nanya, kenapa sih fiber cream bilang anti basi? Pasti pakai pengawet ya, gitu loh. Kenapa sih Mbak Seva? Nah ini banyak juga yang tanya, kenapa sih pakai fiber cream nggak perlu dipanasin berulang, terus tapi tetap bisa tahan lama. Nah itu karena fiber cream rendah lemak tadi. Karena kalau misalnya makanan yang tinggi lemak kan biasanya gampang tengik ya chef ya. Iya, betul. Nah fiber cream ini karena dia rendah lemak, jadi dia nggak gampang tengik. Terus juga dari proses pembuatannya pun higienis dengan mesin yang pastinya udah terjaga kebersihannya. Jadi bisa lebih tahan lama apabila dicampurkan ke makanan secara langsung. Iya. Disimpan juga bisa lama ya, Chef, lebih lama. Karena tadi kalau yang 1 kilo kemasannya udah ada ziplocknya, gitu. Dan bentuknya yang powder itu juga membantu kita untuk penyimpanan yang lebih lama daripada yang bentuknya liquid. Iya, betul. Oke, nah tadi itu pengganti santan ya Mbak Seva ya. Sekarang saya jelasin untuk pengganti susu. Jadi pengganti susu itu sama dengan juga pengganti santan cair, itu 1:5. Jadi 100 gram fiber cream, itu 500 ml air. Itu menggantikan santan atau santan cair ataupun susu. Nah, kalau untuk menggantikan cooking cream, kita mau masak pasta nih, mau buat surprise buat anak-anak di rumah ataupun suami, itu 1:2. Jadi 100 gram fiber cream, itu airnya 200 ml. Itu air hangat ya chef ya? Air hangat. Tapi kalau mau langsung dimasak bisa langsung dicemplungin ke dalam air. Jadi begitu dia nanti hangat dia larut. Oke, jadi fiber cream untuk penggunaannya itu bisa dilarutkan dulu dengan air hangat
atau dicampurkan langsung di masakan kita kalau sudah hangat ya chef ya? Iya. Bisa di awal atau di akhir chef? Kalau fiber cream ditambahinnya, kalau kita mau masak yang berkuah nih chef? Di akhir, karena apa? Kalau dia dari awal, seperti tadi saya jelaskan, fiber cream itu karena tinggi serat, jadi warnanya itu nanti lebih kecoklatan. Nanti ibu bilang, wah warna saya kok overcook gitu. Jadi usahakan selalu terakhir untuk memasukkan fiber cream. Nah, Mbak Sepa ini udah mulai warnanya bagus ya, bisa dilihat. Nah, ibu-ibu untuk membuat warnanya ini bagus, tadi seperti saya bilang, kalau apinya besar ini langsung hangus. Tapi kalau apinya tadi panas, terus saya kecilin lagi, jadi ayamnya itu matang sampai ke dalam, ya. Ini nanti bisa dilihat juicy ayamnya. Nah, itu tadi yang pengganti santan kental, santan cair sama susu. Bisa juga Mbak Sepa, saya pencinta es campur loh. Wah, biasanya saya suka pakai SKM. Tapi pakai fiber cream bisa. Wow, gitu. lebih sehat ya chef, gulanya Lebih sehat. pasti jauh lebih rendah ya chef. Betul sekali. Oke, jadi tadi bisa. Kalau misalnya untuk SKM gimana chef? Nah, kalau pakai SKM, tadi kan kalau kita santan kental kan 1:3, Betul. ya. Jadi, tapi kalau SKM kebalikannya, jadi 300 gram fiber cream, airnya 100 ml. Tidak perlu menggunakan gula lagi, karena apa? Fiber cream itu sudah manis, manisnya alami gitu loh. Betul. Jadi fiber cream ini manisnya alami, kenapa? Karena terbuat dari umbi-umbian atau tepung tapioka atau tepung singkong tadi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu cobain sumber karbohidrat nih kayak nasi, itu kan ada rasa manisnya alami ya. Nah, rasa manisnya alami fiber cream itu dari umbi-umbian tadi, jadi nggak ada tambahan gula tambahan atau pengawet. Oke. Nah, ini sudah bagus warnanya. Sekarang saya angkat bisa semua diangkat, ya, saya bisa angkat semuanya. Jadi ibu-ibu di rumah ya, saya bikin 2 jenis ya, yang pakai chicken wing tadi sama yang pakai kakak. Nanti kita bisa lihat biar ada ibu ada ide di rumah untuk bikin presentasinya. Oke. Chef, ada yang nanya chef. Adonan tepung serbaguna dan fiber creamnya memang encer ya, punya saya agak encer. Iya, saya punya juga tadi agak encer. Karena ada telurnya, ya ada airnya juga. Gak apa-apa, tapi dia bisa nempel kok, ayam kita bisa nempel ya chef ya? Sebentar, saya... Oke. Ya saya tunjukin ke kamera ya. Untuk konsistensinya ya chef ya? Dan apakah baluran tepungnya itu bisa tipis aja chef? Ini bisa dilihat. Oke. Ya, shit, dia lompat. Oke, jadi semuanya ketutup kok ini. Walaupun tadi sedikit dibilang cair, ini ketutup. Ya. Tetap semuanya crispy-nya juga kelihatan ya. Iya. Mau isi ayamnya juga kelihatan. Oke. Ada pertanyaan juga chef. Ayamnya potongannya agak kecil, boleh kah chef? Boleh. Mau bikin sekelihatan banyak boleh, biar kelihatan wah saya jual sekitar 25.000, orang nggak bakalan rugi deh. Karena apa? Kelihatan banyak banget ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mau buat sausnya. Jadi pan yang tadi yang bekas goreng ayam saya sudah tumpahin minyaknya. Jadi kita sekarang mau bikin sausnya. Bisa bite size ya chef? Iya, bisa bite size, bisa ya buat mungkin sore-sore buat mau jualan finger food bisa. Tinggal dikecilin aja ayamnya. Bisa sesuai konsep masing-masing ya chef ya? Betul sekali. Kalau mau buat untuk pakai nasi bisa, mau pakai pasta bisa. Oke, ini saya kasih minyak dikit untuk numis bumbu ya, karena kita pakai bawang putih. Oke. Untuk selanjutnya kita mau buat apa ya nih chef? Oke, sekarang kita mau buat sausnya, saus si buldaknya ini ya. Jadi bawang putih mungkin sudah ditumis ibu-ibu di rumah, ini sekitar 1 siung ya. Jadi saya tumis biar dia ada aroma sedikit. Ini kan pedes ya chef ya, berarti nanti bisa dong chef kalau kita mau nawarin ada level-levelnya gitu ya chef ya? Betul sekali, jadi kalau mau buat apa namanya itu, mau buat original atau yang level 1, level 2, level 3, kalau mungkin terlalu banyak levelnya, mungkin yang bisa buat original dan spicy mungkin gitu. Saya yang original ya.
Buat anak-anak bisa dikeluarin ininya. Karena ini menggunakan chili powder, bisa di take out chili powdernya untuk yang original mungkin. Jadi untuk yang level spicy-nya baru dimasukin chili powder. Oke, ini tadi air sudah saya masukin, itu sekitar 90 ml. Saya bikin 2 resep, jadi saya kasih 180. Saya masukkan semua, jadi ibu-ibu sebenarnya saus ini sangat simple banget buatnya, tapi rasanya luar biasa. Jadi ini bisa kalau mau ibu-ibu nanti mau jualan, ini bisa di-prepare bikin banyak, 1 liter, 2 liter, terus dimasukkan ke dalam botol, ataupun mau di-freezer bisa. Jadi biar nggak mengerjakan saus saja pekerjaannya tiap hari, boleh sekaligus bikin saus itu banyak. Nah, sebenarnya sih di Buddha Fire nggak ada menggunakan susu ataupun ini Mbak Seva, susu ataupun santan. Ini kita adalah kreatif kita untuk menjual kepada customer, kita memberikan customer kita itu, kita jualan juga harus sehat. Ya. Jadi memberikan mereka sedikit gizi dari makanan yang kita jual. Jadi Fiber Cream ini selain terkenalnya untuk pengganti santan, pengganti susu, bisa juga untuk pengganti cooking cream atau susu kental manis, terus juga bisa kayak chicken Buddha Fire ini ya Chef ya, untuk membuat tekstur ayam kita lebih oke. Terus selain itu kira-kira ada lagi nggak sih Chef? Gunanya, ya dia membuat tadi creamy lebih enak, jadi gini, si fiber ini karena tadi tinggi serat, apapun yang kita masak, contoh nih, saya lagi bikin saus nih, ya, jadi dia mengikat rasa si saus itu. Jadi ada berapa bumbu nih di dalam saus ini. Gunanya si fiber tadi adalah mengikat semua rasa dan menonjolkan. Jadi masakan kita itu lebih unik, lebih khas, lebih pokoknya beraroma gitu ya. Oke, ini sudah mulai. Jadi kita nggak pakai pengental ya Bu ya. Cuman sausnya ini kita masak sampai dia mendidih. Oke. Jadi mungkin bisa dilihat konsistensinya juga Chef ya, di sini agak cair gitu ya Chef ya, karena tanpa pengental. Iya. Oke, ini seperti ini bisa dilihat. Nah, sekarang kita masukkan si fibernya. Fibernya itu sekitar 1 sendok makan. Karena saya buat 2 resep di sini, jadi saya kasih 2 sendok makan. Oke. Chef, ada pertanyaan untuk ayam tadi nih Chef. Ayamnya saat digoreng cepat sekali warnanya jadi coklat Chef. Apakah itu pengaruh fiber creamnya? Ya, tadi kan sudah jelasin ya. Kegunaan si fiber itu, makanya saya bilang manfaatnya banyak. Tapi pada saat penggorengan itu harus berhati-hati. Ya, jadi karena apa? Karena ada seratnya di dalamnya. Itulah gunanya serat tadi, membuat dia lebih coklat. Warnanya lebih coklat ini. Oke, ini saya udah masukin fiber creamnya ya. Udah kita aduk. Jadi warna sausnya itu lebih creamy. Saya kasih 2 sendok. Di sini apinya udah dimatikan ya Chef ya? Iya, saya udah matiin api. Oke. Jadi asal hangat saja itu fiber cream udah bisa sudah larut. Ya bisa dilihat di sini tidak terjadi penggumpalan. Jadi fiber cream itu walaupun hangat-hangat kuku dia udah langsung larut. Nah, ibu-ibu biasanya kalau mau warnanya lebih merah, boleh ditambahin tomato kecap ya. Jadi warna, oh saya pinginnya itu biar warnanya merah, boleh ditambah lagi. Jadi nanti bisa lihat kalau ditambahin tomato kecap nanti warnanya sedikit agak manis jadinya. Karena kan tomato kecap manis ya. Tapi kalau dengan seperti ini warnanya sudah oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mau saya mau warnanya lebih merah lagi, boleh. Oke, ini saus kita sudah jadi ya. Nggak tahu ibu-ibu di rumah, mungkin ada yang 1 orang mewakili dari teman-teman kita di rumah, bagaimana dengan kondisi sausnya? Boleh langsung di komen juga untuk Bapak dan Ibu terkait sausnya, bentuknya sudah bagaimana. Di sini juga ada yang sudah masukin ayamnya ke sausnya, Chef. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya ibu-ibu di rumah udah jago masak sebenarnya ya. Sudah benar-benar sudah pada pakarnya. Jadi bisa sharing juga Chef ya, ke Chef Linda. Mungkin lagi prosesnya ini gimana untuk Bapak dan Ibu di rumah. Lalu ini ada Chef, saat goreng ayamnya apinya kecil atau sedang yang seperti tadi Chef Linda dijelaskan, mungkin bisa Chef Linda sampaikan lagi Chef? Oke, jadi kalau tadi misalnya kenapa kita gedein dulu apinya tadi, karena kita juga waktunya nggak terlalu lama ya, besarin dulu apinya, udah gitu udah panas, dikecilin, jadi jangan kondisi panas terus, gunanya aja cuman dia panas, terus dikecilin apinya kecil banget, baru kita masukin si ayamnya, dengan kondisi api masih kecil. Nah, kalau sudah mulai matang, kira-kira warnanya sudah mulai agak kecolan dikit, baru naikin lagi apinya. Jadi warnanya tidak terlalu coklat jadinya. Nih, seperti ini tadi prosesnya sama ya. Jadi saya buat panas, ini bisa dilihat
panas, terus saya kecilin, terus masukin ayam, baru saya naikin dikit apinya. Jadi warnanya benar-benar bagus banget. Ini crunchy ya, bisa dilihat ini crunchy, tapi ayamnya nggak kelihatan kering banget. Nanti bisa pada saat kita rasain ya, pada saat kita rasain tuh moistnya itu ayamnya itu tender banget, di dalam itu ada semacam nggak kering gitu loh pada saat digorengnya. Oke, nah sekarang kita ke plating ya. Saya akan membuat plating. Nah biasanya kalau kita beli online, saya terus aja kalau beli makanan online yang saya lihat fotonya dulu. Kalau nggak ada foto saya nggak beli. Jujur ya, saya kalau nggak ada foto saya nggak ngerti nanti makanan itu datangnya seperti apa gitu. Jadi foto itu sangat menjual banget. Pada saat kita lihat foto bagus itu menggairahkan untuk memakan, mencoba gitu ya. Betul banget. Jadi orang biasanya harus lihat visualnya, chefnya baru percaya ya, chef. Iya, kalau makanan itu enak. Nah sekarang saya mau plating ada dua ya. Saya yang pakai paha sama pakai sayap. Ibu-ibu silakan karena kemarin kita udah mention tolong disiapkan nasi matang, siapkan platingnya. Saya juga menyiapkan plating saya. Chef Linda tadi untuk penyimpanannya untuk yang udah dikasih saus bisa di freezer ya chef tadi katanya. Oke. Untuk yang tadi saya bilang, kalau untuk ini saya biasanya kalau kita mau jualan karena nggak mungkin alami ini yang Mbak Isa ngerjain ini bikin adonan, ini bisa tadi, tapi jangan warnanya sampai matang seperti ini. Tetap ada proses penggorengan, tapi warnanya setengah matang. Jadi jangan sampai warna gini, terus dinginkan, terus nanti diprosenin. Ya, jadi sesudah dingin, diporsiin misalnya, oh satu porsi saya maunya 7 atau 5, langsung dimasukin plastik, diikat rapi, sesudah dingin, masukkan ke freezer. Kalau ada orderan baru digoreng lagi. Wah, gitu. Jadi lebih mudah ya? Lebih mudah, lebih simpel, nggak usah ribet bikin adonan lagi. Ntar kelupaan si fibernya masukin, ya kan? Oke, saya plating dulu ya. Oke. Chef, kalau misalnya untuk pakai nasi merah boleh kah chef? Boleh banget, karena apa? Mau jual mau nasi jagung, nasi merah, sekarang ada namanya shirataki rice. Bener. Itu untuk diet boleh. Itu malah lebih menjual plus lagi. Ada value-nya yang banyak kita tawarkan kepada customer kita. Oke, saya cetak dulu nasinya ya. Bisa lebih variatif ya chef ya. Mungkin kita bisa nawarin pakai nasi merah atau nasi shirataki, nasi coklat dan sebagainya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin dengan lauk kita yang udah pakai fiber cream, terus kita juga untuk makanan pendampingnya kita juga sehat, seperti misalnya kita pakai nasi shirataki yang tadi Chef Linda sampaikan, itu kita bisa tuh, oh ini makan siang rendah kalori gitu misalnya Chef ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang bisa kita kenalkan ke konsumen-konsumen kita nanti. Nah, katanya bisa jadi catering diet ala-ala chef begitu. Betul sekali. Nanti kita bantuin cara bikin sehatnya. Betul. Jadi memang pakai fiber cream ini kita bisa memperkenalkan bahwa nikmat, hemat, dan sehat. Jadi walaupun ini makanan sehat, tapi tetap bisa kekinian juga ya chef ya. Biasanya kan makanan sehat tuh agak boring gitu chef. Yang hijau-hijau aja. Karena apa? Selalu bilang, kalau zaman dulu saya ingat banget Mbak Siva, kalau pingin diet ataupun sehat selalu bilang, pasti nggak enak. Betul, Chef. Betul. Tapi kalau mau enak, pasti menggunakan fiber cream dong, biar makanan sehat kita tetap enak. Gitu. Betul banget, Chef. Oke, sekarang kita plating ya, ibu-ibu ya. Jadi boleh langsung dicampurkan sausnya. Saya aduk-aduk ini. Jadi saya setup yang pakai chicken wing dulu ya. Saya ambil sausnya. Oke, ada yang bilang nih chef, enak sausnya chef, tidak kental punya saya. Memang karena tadi tidak ada tambahan pengental ya chef? Ya, kita tidak menggunakan tambahan. Oke, ini untuk sausnya langsung kita balurin ya chef ya ini? Boleh, kita langsung balurin. Saya kenapa tadi saya celup-celupin yang chicken wing karena supaya tulangnya tidak kotor. Jadi selalu kita estetika kalau kita plating itu pastikan kalau orang nanti makan ini tuh enggak, kalau misalnya kita mau punya kafe nih, kalau mau jualan, pastikan tulangnya enggak kotor. Jadi orang kalau biasanya kan ini finger food ya, namanya finger itu makannya selalu menggunakan tangan, misalnya yang kecil, small bite itu. Jadi biasanya orang kan mau pakai tangan aja, nggak mungkin pakai sendok. Gitu. Oke, ini saya sudah bisa dilihat, saya aduk di sini. Oke. Jadi bisa dibalurin, bisa juga langsung di pan kita gitu ya chef? Iya, bisa langsung di pan. Oke.
Ada juga yang bertanya nih Chef, platingnya harus ke piring atau bisa langsung ke bowl ya Chef ya? Kalau untuk foto, saya rasa ibu di rumah mau ke piring boleh, ke bowl boleh. Karena apa? Makanan yang dijual di online juga biasanya kan pakai piring, nggak mungkin piring delivery ya. Jadi kenapa menggunakan piring itu? Cuman untuk menggugah selera biar kelihatan keren banget presentasinya. Gitu. Jadi saat foto kita bisa pakai piring mungkin, atau bisa juga langsung pakai bowlnya juga untuk mengenali makanan kita itu. Iya, betul sekali. Nah, Chef, ada yang bertanya juga nih, ayamnya kena saus jadi lembek nggak ya, Chef? Lembek, tapi bukan berarti lembek banget ya. Dia tetap moisi. Jadi kalau mau nanti platingnya mau ngirim ke customer, boleh sausnya dipisah. Ini kan kita cuman untuk foto aja ya. Tapi pada saat delivery, kita harus mencari ide. Wah, saya pinginnya tuh si customer saya masih merasakan sensasi moisinya si ayam, terus si crispy-nya si ayam. Jadi boleh dipisah sausnya. Untuk delivery khususnya ya, Chef? Iya. Tapi kalau untuk foto ini, karena kalau sausnya nanti dipisah, kalau di foto jelek banget Mbak Sepa. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Budaknya tadi. Iya. Oke. Ini dilihat ada yang plate, ada yang bowl. Iya, ada yang plate, ada yang bowl. Nah sekarang kita kasih ini tidak suatu keharusan, tapi adalah sesuatu yang ekstra. Ini apa namanya itu? Wah, saya mau pingin kelihatan cantik presentasi saya. Boleh dikasih sesame seed. Karena apa? Bisa dilihat ya. Tanpa sesame seed tadi sama sekarang ada di sini di atas, lebih menggugah mana? Yang ini dong. Nah, ada sesame seed-nya. Udah kayak Korea banget nih, Chef. Iya, Korea gitu Korea ya. Banget, iya. Nah, jadi ada sensasinya itu. Nah sekarang kita kasih yang daun-daunan hijau. Kalau ibu-ibu di rumah punya daunan apa aja boleh, yang penting nggak daun yang lainnya aja. Kalau punya daun parsley ataupun peterselie ataupun seledri boleh, apa aja boleh. Ya. Oke. Chef, ada yang bertanya juga kalau misalnya untuk sausnya itu berarti bisa kita buat dulu ya Chef ya, lalu kita simpan. Boleh. Nanti tinggal dipanaskan lagi. Seperti Ya, Chef. betul. Untuk mempermudah ya Chef ya. Iya, betul. Ada yang tanya juga Chef, boleh pakai nori nggak Chef? Nah, nori itu mungkin buat garnisnya ya. Cuman kalau nori, kalau sudah nanti ke customer, biasanya dia kalau nggak dibungkus rapi akan melempem, nggak crunchy lagi. Jadi kalau untuk sekarang mungkin boleh nori dipotong panjang-panjang ataupun utuh-utuh dibentuk sembarang motongnya boleh. Kalau di atasnya gitu ya Chef? Iya, betul sekali. Ini sudah hampir selesai nih Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu di rumah, apakah udah ada yang selesai? Boleh juga nanti ditunjukkan ke kamera untuk dilihat juga sama Chef Lindanya. Oke. Wah, senang banget ya lihat Ibu aktif banget ya. Keren banget ya Chef ya. Udah ada yang sambil plating tuh Chef. Iya, betul. Nah, ini saya bisa tunjukin di kamera ya. Jadi mana kamera kita? Oke, jadi ini yang bentuk piring. Nanti pada saat di piring seperti ini, nanti untuk foto-foto nanti tim saya akan mengajari gimana makanan ini biar kelihatan yang sederhana cuma di atas piring tapi menjual nilainya, ya akan lebih mahal. Oke, terus kalau yang pakai bowl yang seperti ini, ya kan? Bisa. Mungkin kalau untuk delivery, biasanya yang pakai bowl itu berarti kayak susunannya gimana ya Chef ya? Biar tetap tidak merusak nasi ataupun ayamnya kan biasanya kalau langsung campur ke nasi kan ayamnya agak kurang rapi gitu ya Chef. Nanti bisa nasi dulu atau nasinya dibungkus sama kertas, terus ditaruh di bawah sini. Terus nanti di atasnya itu kasih sausnya dipisah, terus ayamnya langsung di atas nasinya kan udah dibungkus sama kertas tadi baru ditutup. Gitu loh. Dengan bumbu yang terpisah gitu ya Chef? Iya, betul. Nah, ini sudah jadi kita makanan karena kita masih punya 2 minuman lagi, jadi kita harus prepare lagi. Chef, ada yang bertanya, untuk cuka, apakah bisa diganti dengan perasan jeruk nipis? Boleh, boleh. Kalau misalnya, apa namanya itu, kenapa kita kasih cuka itu untuk balancekan rasanya? Karena rasanya semuanya pedas, terus ada oyster, terus ada cabai, apa namanya itu, sambal sausnya gitu. Jadi si cukainya menetralkan semua rasa itu biar nggak semuanya dominan ke pedas gitu loh. Kalau mau dikasih jeruk nipis juga nggak apa-apa. Oke. Boleh pakai cuka atau boleh pakai juga jeruk nipis ya. Nah, sambil saya menyiapkan untuk kita bikin minuman, mungkin Mbak Sepa bisa jelaskan lagi tentang fiber cream ini bisa
dibeli di mana, terus size-nya apa aja, kayak gitu-gitu ya. Saya siapkan dulu yang kedua. Oke, boleh banget. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan memperkenalkan dulu nih kembali untuk kemasan-kemasan fiber cream-nya. Nah, kemasan fiber cream itu di sini mungkin terlihat juga ya, ada yang 168 gram itu bentuknya botol, ada yang dalam ukuran 450 gram, ada juga yang saset itu berukuran 100 gram. 100 gram itu kira-kira dalam takaran sendok makan itu 10 sendok makan. Karena 1 sendok makannya fiber cream itu berarti sekitar 8 sampai 10 gram. Nah, apabila nanti kita udah mau buat dalam jumlah yang banyak nih, kan biasanya nanti untuk buat ayamnya atau buat saus ayamnya itu kan kita langsung buatnya banyak nih. Nah, kemasan 1 kilo ini yang cocok untuk dipakai di UMKM biasanya. Jadi harganya juga lebih murah dan juga dia langsung ada seal-nya. Jadi penyimpanannya pun gampang karena fiber cream ini ada rekomendasi untuk penyimpanannya Bapak dan Ibu. Nah, fiber cream karena tinggi serat, jadi penyimpanannya itu direkomendasikan di tempat yang tertutup rapat. Jadi harus kedap udara untuk penyimpanan fiber cream. Karena mungkin Bapak dan Ibu yang pernah menggunakan fiber cream pernah juga melihat fiber cream agak menggumpal seperti itu karena penyimpanannya yang kurang kedap udara seperti itu. Nah, walaupun nanti Bapak dan Ibu menemukan fiber creamnya itu menggumpal, itu Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena tetap bisa digunakan tanpa ada penurunan kualitasnya seperti itu atau zat gizinya. Karena ketika fiber cream menggumpal dilarutkan, itu langsung larut dengan baik di air hangat dan langsung bisa digunakan lagi. Dia tidak mengganggu juga untuk masakan kita sama kok kayak saat si fiber cream ini belum menggumpal seperti itu. Nah, fiber cream ini selain tinggi serat juga rendah gula karena seperti yang tadi sudah dijelaskan gulanya itu alami, tidak ada gula tambahan, juga bebas laktosa dan bebas gluten. Nah, laktosa dan gluten ini apa sih? Nah, laktosa dan gluten ini itu yang biasa ada beberapa orang yang alergi pada zat gizi tersebut. Jadi laktosa ini dia itu gula yang ada pada susu. Biasanya mungkin untuk beberapa orang yang minum susu itu kan ada yang suka mules tuh. Nah itu bisa jadi karena kandungan laktosanya, dia alergi sama laktosanya. Nah dengan fiber cream ini yang tanpa laktosa dia bisa untuk menggantikan susu untuk orang-orang yang tidak bisa konsumsi susu. Terus juga fiber cream ini bebas gluten, jadi ada beberapa orang yang memang dia alergi jika makan nasi, atau ada yang alergi jika makan tepung-tepungan. Nah, si gluten ini dia itu protein yang dari gandum, yang biasanya juga untuk orang-orang kesehatan itu lebih aware akan itu. Nah, fiber cream ini dia itu bebas gluten, jadi aman untuk orang-orang yang tadi alergi laktosa dan alergi gluten. Itu juga seperti yang disampaikan Chef Linda tadi, fiber cream serbaguna karena selain untuk pengganti santan, pengganti susu, terus juga bisa membuat tekstur makanan kita lebih oke ya Chef ya, seperti itu. Nah Chef Linda, setelah ini kita mau masak 2 minuman ya Chef ya? Betul. Nah mungkin ada ide lagi buat ibu-ibu ya. Jadi dengan menu yang ini kita bisa upgrade namanya lagi jadi 2 menu. Karena apa? Begitu ditambah cheese, nilainya pasti berbeda, harganya juga pasti berbeda. Jadi saya ajarin, mungkin tadi saya lupa ya, ini saya punya cheese di sini. Jadi nanti biar ibu tuh ada ide, jadi satu jenis masakan aja kita bisa bikin bermacam-macam namanya jadinya. Jadi harganya juga pasti berbeda ya. Betul, biasanya kalau pakai cheese memang agak lebih ini ya Chef, lebih ekstra. Dan anak-anak pasti suka, ya kan? Betul. Anak-anak pasti suka. Ternyata banyak Chef yang tadi pakai perasan jeruk nipis, terus perasan air lemon juga untuk mengganti cukanya. Iya, apa aja sih, yang penting agak biar ada kecutnya ya, biar rasanya itu enggak pedas aja. Ada yang tanya juga Chef, kira-kira gula merahnya yang untuk saus tadi itu boleh nggak Chef diganti madu? Boleh. Ya, saya bisa bilang semakin ibu-ibu dan bapak di rumah semakin pintar penggantinya itu, wah saya customer saya madu itu sangat bagus banget untuk daya tahan tubuh kita. Jadi pokoknya makanannya jadi nilainya banyak banget pokoknya value-nya ya. Bisa jadi honey bulldog gitu ya Chef ya. Betul sekali. Nah ini saya mau bakar sedikit. Jadi
besaran. Ini keju apa nih, Chef? Ini saya pakai quick meal. Oh, jadi pakai mozzarella juga bisa. Mozzarella gitu bisa juga. Oke. Mungkin bisa sambil ditunjukin untuk makanan Bapak dan Ibu juga supaya bisa Chef Linda lihat juga. Jadi ini jadi bagus ya, jadinya jadi mahal jadinya kalau dikasih cheese sedikit di atasnya. Oke. Sekarang kita ke minuman ya Mbak Seva ya. Oke, kita mau buat apa aja nih Chef hari ini? Nah, hari ini kita mau memberi juga 2 ide minuman yang sekarang juga lagi hip dan semakin hari semakin kesini itu semakin naik daun. Wah, apa tuh Chef? Cendol. Wah, Kebayang nggak sih cendol sedikit sekarang ya? Betul, betul. Kita itu berlomba kalau di kantor tiap hari mau beli cendol ini, cendol ini, cendol ini, dan semuanya menggunakan fiber cream. Karena kita tertarik dengan judulnya, cendol tanpa santan. Penasaran apa sih cendol tanpa santan gitu ya? Tapi sekarang kita bikin bukan cendol, biasanya kan kalau orang cendol warnanya hijau ya. Betul. Oke. Jadi sekarang kita mau buat namanya itu adalah cendol kopi jelly. Karena apa? Biar bapak-bapak juga gak keluar ngopinya, tetap di rumah gitu kan. Anak-anak juga bisa karena cendol, karena pakai jelly ya kan. Ibu-ibu pasti suka. Jadi semua keluarga bisa berkumpul hanya menikmati si cendol kopi jelly tadi. Nah, kemarin juga kita sudah info sama ibu-ibu di rumah untuk menyiapkan cendol yang sudah jadi Mbak Seva. Nah, sambil di sini saya ajarin salah satu tips yang mungkin ibu-ibu sudah, oh saya sudah tahu kok cara buatnya itu. Tapi mungkin ada ibu-ibu yang lain, wah saya harus, kayaknya ide baru itu buatnya gitu. Saya mengajarin cara sensasi makan cendol di botol. Oke? Pertama, kita buat dulu. Kita siapkan, mungkin bahan-bahan semua udah siapkan ibu-ibu di rumah. Kita mau buat si cendol kopinya dulu pakai jelly, pakai gel ya. Oke. Jadi cendol kekinian, kopi juga kekinian digabungin ya Chef ya? Digabungin jadi satu gitu. Jadi bapak dan ibu nggak perlu keluar lagi belinya, bisa sekarang di rumah jadi buatin di sini juga. Hai Chef Linda. Chef Linda, ini berarti kita masak ke resep yang kedua ya? Iya, betul sekali. Ya, buat hadirin semua nih, peserta semua apa sudah siap untuk menyiapkan bahan-bahan untuk resep kedua? Ini kita mau bikin jelly kopi ya, Chef ya? Iya. Ya, di sini. Boleh saya tanya? Ya, yang ingin bertanya bisa silahkan ditanya di kolom chat ya, Ibu Happy Natalia. Biar nanti dibacakan. Nah, buat rekan-rekan semuanya, apa sudah siap untuk menuju ke resep yang kedua? Ini yang sudah siap bisa ditunjukkan makanan hasilnya. Oke, iya baik, itu ada Bu Atwini Pratiwi yang sudah menunjukkan. Ada lagi Bu Saisilia, ada Bu Mercy Sebayang masih nyampur dengan saus ya Bu. Ada Bu Neng Yohyo, Supriyatin juga sudah, Buda Marina. Hampir semua sudah selesai, jadi buat teman-teman yang belum selesai, diselesaikan dulu, nanti mungkin bisa sambil dilihat, kita bisa lanjut lagi. Oke, sambil mengikuti cooking class hari ini, diselesaikan dulu pelan-pelan, yang belum selesai bisa dilanjutkan dulu, ini sambil melihat cooking class yang dilanjutkan oleh Chef Linda ya. Ini sudah selesai. Yang sudah selesai bisa menyiapkan langsung ke bahan-bahan selanjutnya nih Bu, bahan-bahan di resep jelly kopi ya. Sudah ya, sudah disiapkan semua bahan-bahannya untuk yang resep kedua. Nanti dilanjutkan oleh Chef Linda. Oke. Yang sudah menunjukkan tadi. Oke, ada dari Bu Mercy, tinggal plating nih. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu sebentar. Ya, kalau yang ingin bertanya, bisa silahkan ajukan pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti disampaikan oleh Zeva, tim Technical Development dari Fiber Cream. Ya, baik. Kita lanjut yang ke resep yang kedua ya, Bu. Kalau lanjut, mana jempolnya? Oke, kalau lanjut mana jempolnya? Udah siap semua bahan-bahannya? Siap, Bu Roma siap, Bunda Marina siap. Siap semua ya. Yang belum siap bisa dilanjutkan. Yang resep pertama sambil dilihat lagi.
Karena kan tim Fiber Cream sudah mengirimkan resepnya ya, bisa diikutin sesuai resep yang sudah dikirimkan. Baik, udah siap semua, bahan-bahan udah siap tertata. Baik, kita langsung ke Chef Linda lagi ya. Silakan Chef Linda. Oke, terima kasih Mbak Wildan. Nah, Ya. kini kita lanjut ya ke menu kedua. Jadi menu kedua ini adalah beverage ya, tadi saya sudah jelaskan, cendol kopi jelly. Karena sebenarnya sekarang kopi itu semakin naik-naik daunnya. Jadi berlomba-lomba orang. Tapi kita juga harus mencari kesempatan membuat ide baru dengan orang lain menjual kopi aja, kita juga harus memberikan sensasi yang berbeda. Nah, mungkin kemarin kita udah jelasin, sudah dikirim juga resepnya. Ibu-ibu mungkin sudah buat cendol di rumah yang udah jadi, tapi saya memberikan sesuatu yang baru lagi nih, ya. Jadi seperti biasa, semua masukan saya buatnya tuh setengah resep aja Ibu ya, karena untuk di Oke. Jadi bahan membuat kopi jelly seperti biasa, Ibu udah pakar banget lah bikin ini ya. Saya tinggal masukkan semuanya. Kopi ya Chef? Iya, kopi. Kopinya kopi yang ini ya Bu, instan yang tanpa bubuk ya. Tanpa gula Chef atau? Tanpa ampas. Oh, tanpa ampas. Ya, tanpa Jadi bubuk. Gunakan kopi yang kopi tanpa ampas. Iya. Oke. Oke, ini kita masukkan si jelinya itu yang plain ya, jangan yang rasa-rasaan, jadi benar-benar yang biasa. Tadi apa tuh Chef yang ditambahin Chef? Itu Nutrijel yang plain, yang Satu bungkus ya Chef? itu saya kasih setengah karena saya mau buat setengah resep aja ya. Oke, ini sambil saya jelasin di sini, ini kita menggantikan apa berarti di sini ya? Kita menggantikan susu ataupun santan di sini bisa. Menggantikan susu bisa. Biasanya orang kan minum kopi ada susunya, ataupun ada creamernya. Nah, kalau orang biasanya minum cendol otomatis pakai santan. Jadi bisa pengganti susu, pengganti santan di minuman ini. Betul banget. Itu nilai plus banget nih Bapak dan Ibu. Jadi minuman kita ini bisa kita kenalin sebagai aman untuk penderita diabetes, seperti itu. Aman untuk penderita tinggi kolesterol, aman untuk penderita penyakit jantung seperti itu. Karena kita menggunakan fiber cream full ya Chef ya. Iya, betul sekali. Oke, ini sambil menunggu mendidih ya, karena kita tunggu sampai mendidih. Saya menyiapkan botol saya dulu. Oke. Sambil Chef Linda menjelaskan nih, saya juga ingin menyampaikan ke Bapak dan Ibu, mungkin yang ingin melihat rekomendasi untuk menu-menu lainnya, ataupun menu ini juga ada di media sosialnya Fiber Cream. Jadi di media sosial Fiber Cream, di Instagram ada di @fibercream_tv. Di situ banyak banget inspirasi menu yang bisa Bapak dan Ibu coba juga jadi inspirasi untuk jualan. Jadi selain ini, di sana juga banyak banget resep-resep lainnya ya Chef ya? Iya, betul sekali. Itu juga bisa sebagai inspirasi-inspirasi menu-menu jualan Bapak dan Ibu lainnya nanti. Seperti itu. Oke, jadi ini tunggu mendidih sebentar lagi. Jadi ibu-ibu ini saya ajarin dulu pertama cara membuat jelly di dalam botol. Nanti saya ajarin orang juga mempunyai experience baru cara makan cendol. Kita cetak di dalam botol. Jadi di dalam botol langsung Chef ya? Iya, ini saya sudah ada es batu ya ibu-ibu ya. Ini es batu saya kasih air. Oke. Ini untuk botol kemasannya ya Chef ya? Ya, botol kemasan, nah sekarang itu jualan kopi, semakin cantik botolnya, itu sebenarnya sangat menjual banget. Ini unik, botolnya ada 3 segi nih, 3 sudut, bagus Jarang banget. ya Chef ya? Jarang, jadi ada bagus botolnya, jadi dalam botol juga, bentuk-bentuk botol juga sangat berpengaruh. Oke, ini sudah mendidih. Oke. Nah ini, kalau kita panas-panas, kita masukkan si jelinya ke dalam ini biasanya gimana? Nanti dia ini ya Chef, dia akan meluber gitu Chef. Iya, meluber banget. Jadi otomatis bentuk botolnya nggak seperti ini lagi ya. Jadi sekarang kita, jadi itu gunanya kita mempersiapkan es batu ya Chef ya? iya ini gunanya. Nanti ini kita nggak suruh ibu-ibu kemarin untuk siapin karena apa? Ini hanya saya memberikan ide baru nanti yang nantinya ibu bisa praktekin. Karena kan untuk ada perlombaan foto, membuat ide itu kan bisa diambil dari pada saat kita cooking class ini.
Saya mungkin bisa dibantu ambil air lagi. Setengah aja. Ya. Udah segitu aja. Oke, ini karena saya biar agak hati-hati. Oke. Gunanya si es batu ini adalah menahan. Jadi pada saat kita masukkan yang panas ke dalam, botolnya tidak menciut ataupun tidak berubah. Nah, sekarang saya masukkan si jelinya ya. Setinggi dia yang dingin aja yang kenanya, karena kita nanti mau bentuk layer, jadi ada si fiber creamnya di atasnya. Oke, ini mungkin Mbak Sefa bisa bantuin saya dipegang biar tetapnya bagus, karena kita mau buat kuahnya sekarang. Sisanya ini saya bisa bentuk di dalam kontainer, seperti yang udah ibu-ibu lakukan di rumah juga. Jadi ini tips bagus banget ya Chef ya. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba nggak bisa nih, terus masih panas ininya, jadi kita bisa langsung dengan cara seperti ini ya Chef ya. Langsung dimasukin. Dan sensasinya ada, nanti pada saat kita nanti ajarin gimana sih customernya itu untuk cara makan cendolnya di dalam botol. Oke, sambil saya menyiapkan kuah sebentar, Mbak Sefa mungkin ngobrol-ngobrol tentang bahannya. Nah, mungkin ingin menjelaskan juga ke Bapak dan Ibu semua, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa bisa ditambahkan, misalnya nanti untuk kemasannya ini kita mau tambahkan stiker, atau kita tambahkan seperti tulisan-tulisan, itu bisa kita kenalkan untuk produk kita ini sehat. Kenapa? Karena menggunakan fiber cream. Nah, apabila kita menggunakan fiber cream untuk produk kita, itu kita bisa kenalkan kalau ini diabetic friendly. Lalu kita juga bisa kenalkan ini less sugar, karena biasanya kalau kita menggunakan fiber cream itu pemakaian gula atau garam itu bisa kita kurangi, karena fiber cream ini seperti yang tadi Chef Linda sampaikan bisa meningkatkan rasa bumbunya ya Chef ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu ingin memberitahu juga bahwa untuk fiber cream ini karena tadi tinggi serat, karena fiber cream tinggi serat, ada batasan konsumsi untuk orang dewasa maupun anak-anak. Nah, untuk orang dewasa, batas konsumsi fiber creamnya itu 50 sampai 60 gram per harinya. Itu setara sama berapa? Setara sama dengan 5 sampai 6 sendok fiber cream. Atau kalau untuk di makanan itu porsinya biasanya 4 sampai 5 porsi makanan lah untuk orang dewasa. Nah, untuk anak-anak, untuk batas konsumsi fiber cream yang kami rekomendasikan itu adalah 25 gram per hari atau setengahnya dari dewasa tadi. Karena kan kondisi saluran pencernaan anak-anak itu masih lebih sensitif daripada orang dewasa. Nah, fiber cream ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak di bawah umur 1 tahun, anak-anak bayi, karena kan anak-anak bayi saluran pencernaannya masih meraba-raba ya istilahnya. Nah, karena fiber cream ini tinggi serat yang tadi mempengaruhi saluran pencernaan, yang menyehatkan juga itu belum direkomendasikan untuk anak di bawah 1 tahun, seperti itu. Oke, nah kita sekarang lanjut bikin minuman ya Mbak Sefa sambil megang-megang itu ya. Oke, biar Mbak Sefa pegang itu, kita sekarang mau buat kuah si cendolnya ya. Di sini berarti kuah cendolnya yang biasanya kita pakai santan, itu kita bisa menggunakan digantikan dengan fiber cream tadi. Nah, mungkin untuk info aja nih Bapak dan Ibu, sebenarnya perbandingan gizi dari santan sama fiber cream itu bedanya di mana sih? Kita bisa lihat dari nutrition fact-nya bahwa lemak dari santan itu 50% lebih tinggi daripada fiber cream, seperti itu. Jadi biasanya untuk orang-orang yang takut makan santan-santanan, karena biasanya orang-orang yang lebih tua ya, itu biasanya takut kolesterol atau takut lemak tinggi, takut jantung, itu aman untuk menggunakan fiber cream, seperti itu. Dan juga fiber cream ini tadi sebagai sumber prebiotik ya, yang untuk menyehatkan pencernaan kita, seperti itu. Oke, jadi kita sekarang mau bikin kuahnya nih Mbak Sefa ya. Oke. Nah, kita mau buat
kuah cendol itu, jadi kita masukkan airnya seperti biasa, kita masak untuk membuat dia seperti cendol, aromanya itu benar-benar gurih seperti santan. Itu ada tipsnya juga. Gimana Jadi, nah kita masukkannya itu airnya itu sebanyak di sini disebutkan airnya 100 mili ya. Saya bikin 2 karena saya mau bikin 2 ini nanti. Oke. Nah ini kita rebus dulu sama pandan. Jadi untuk membuat aromanya itu benar-benar seperti santan. Jadi air kita rebus sampai mendidih, masukkan fiber creamnya. Ini rebus benar-benar sampai mungkin sekitar 20 sampai 30 menit lah, biar aroma si pandannya itu keluar. Setelah itu masukkan, kan biasanya itu santan kan agak asin-asin ya. Jadi kasih garam sedikit. Di sini dibuatkan garam itu sedikit aja buat ini. Ini tips cara untuk menggantikan benar nanti. Ibu-ibu praktekin deh di rumah nanti ya, untuk bikin rasanya seperti santan. Ini kita tunggu sampai mendidih, ya benar-benar nanti sampai mendidih, baru nanti kita masukin si fibernya. Oke, ini sambil kita tunggu, kita ngobrol-ngobrol lagi nih tentang si fiber lagi nih, fiber creamnya. Oke, jadi biasanya ada nih chef pertanyaan, fiber cream nih aman gak sih untuk ibu hamil? Fiber cream aman gak sih untuk yang biasanya sakit mah seperti itu? Nah, yang disampaikan juga ke bapak dan ibu bahwa fiber cream ini kalau misalnya ada yang tanya, aman banget untuk ibu hamil. Juga aman banget untuk yang sakit mah, karena dia tidak membuat asam lambung kita naik. Kalau chef sendiri sering ya chef ya untuk konsumsi fiber cream ya chef ya? Oke, kalau saya mungkin dengan tiap hari mengkonsumsi fiber cream, karena kan tadi Mbak Sefa bilang tidak boleh melebihi dari 60 gram untuk orang dewasa gitu ya. Sementara saya tuh nggak makan buah sama sayuran sehari-hari, nggak pas untuk konsumsi sayurannya. Jadi tips dari saya Ibu ya, boleh dipraktekin, bisa juga nanti memberikan ide juga buat ibu yang mohon maaf masalah untuk pencernaannya kurang bagus. Jadi biasanya kalau saya mau tidur Ibu, jadi mau tidur nih jam 9, jam 10, saya larutkan fiber cream di dalam air hangat, itu saya minum, mau tidur. Ya, jadi pagi-pagi saya merasa pencernaannya bagus banget Mbak. Jadi itu saya lakukan sudah hampir semenjak saya mengenal fiber cream ini, jadi sangat bagus banget. Oke, ini kita tunggu sampai mendidih ya. Oke, sambil kita menunggu itu mendidih, ibu-ibu boleh kemarin jelly yang kemarin dibuat boleh dikeluarkan. Sekarang kita mau potong, ya. Sudah bisa ditanya. Oke, jadi kita jelly yang kemarin kebetulan saya sudah buat di sini. Jadi itu jelly yang kemarin boleh dikeluarkan Ibu dari kulkasnya. Kita mau buat sekarang mau potong. Nah, potongannya boleh terserah Ibu. Kalau diparut, ini eksperimen yang sudah pernah saya lakukan. Biasanya nanti warnanya itu jadinya butek, ya, jadi tidak putih. Kalaupun diparut boleh-boleh aja. Tapi kita mau bikin dadu-dadu sekarang ya. Jadi banyak cara ya chef? Banyak cara. Jelinya ini ya? Ya, karena kalau nanti kita parut, karena kan si ininya kan hitam ya, nanti warnanya jadi butek gitu. Oke. Jadi ini nanti ada berapa varian nih chef kira-kira nih chef? Saya bikin satu aja yang kotak-kotak ya. Tapi kalau ibu suka di rumah yang diparut boleh pakai parutan, tapi yang agak kasar ya Bu parutannya ya. Jadi ini. Oke. Jadi fiber cream di sini itu kita gantiin santan dan susu ya chef ya? Iya. Untuk di menu kita yang jelly kopi. Jelly kopi. Oke. Oke. Ini kita bisa bikin kotak. Nah, kalaupun nanti diparut, pastikan parutannya besar-besar ya Bu, karena kalau kecil-kecil nanti warna si kuahnya itu jadi butek. Hampir kecampur gitu ya? Iya, jadi kecampur sama warnanya jadi nggak bagus. Chef, potongan jelinya bisa sesuai selera kan bentuknya misalnya dadu atau panjang atau tipis? Boleh. Tadi saya bilang sesuai selera ibu aja mau bikin gimana gitu ya. Mungkin saya kecilin biar bisa disedot sama customernya. Jadi kita ada
bakal ada dua ya chef ya, bentuk Bakal ada dua. kemasannya. Nanti tinggal tergantung ibu mau kopi yang mana, mau contoh yang mana boleh, yang panjang-panjang ataupun kotak-kotak boleh, ataupun yang jelly di dalam botol boleh. Oke. Nah, Bapak dan Ibu nanti setelah jadi juga bisa ditunjukkan ke kamera, bisa langsung ditunjukkan juga ke Chef Linda, dan apabila ada pertanyaan boleh langsung tanyakan di kolom chatnya. Nanti langsung disampaikan ke Chef Linda. Oke, ini kita udah masukkan di dalam ya. Jadi kita sambil menunggu sebentar lagi mendidih airnya, dan si pandan itu biar aromanya juga keluar. Sebelum dimasukkan fiber cream ya chef ya berarti ya? Iya. Jadi fiber creamnya terakhir ibu ya, jangan dulu. Jadi seperti yang tadi Chef Linda sampaikan, untuk agar warnanya tidak berubah atau agar warnanya tidak terlalu coklat, itu fiber creamnya nanti dimasukkan di akhir setelah mendidih. Ataupun saat setelah apinya dimatikan, masih dalam keadaan hangat, itu bisa dilarutkan fiber creamnya juga. Karena fiber cream kalau dengan air hangat dia langsung larut. Oke. Nah, ini air saya sudah mendidih, Bu. Jadi di situ dijelaskan larutkan gula merah dengan air hangat. Jadi kita ngambil yang sudah direbus ini aja. Ini sekitar biar dia kental. Kita mau bikin kuah gula merahnya. Ya. Ini kita aduk seperti ini aja. Nah, kalau mau bikin gula merah dengan porsi besar juga bisa. Tinggal gula merahnya itu perbandingannya. Kalau gula merah misalnya 200 gram, airnya itu sekitar 50 sampai 100 ml. Sama daun pandan direbus sampai benar-benar lama, nanti warnanya jadi bagus, kental. Kita mau bikin gula merah. Dengan gula-gula yang lainnya bisa nggak sih chef? Kan sekarang banyak banget tuh chef. Gula-gula kelapa atau gula aren, kayak gitu bisa nggak ya chef? Boleh, malah rasanya itu lebih enak ya. Katanya rasa jelly kopinya sensasional sekali chef. Ya, kopinya kalau kopinya benar-benar bagus, bisa kalau ibu punya mesin kopi di rumah yang manual, pakai espresso malah lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Jadi bisa dari kopi kemasan, bisa dari kopi yang kita giling sendiri juga, banyak pilihannya. Katanya mudah banget buatnya, padahal biasanya beli. Simple ya ibu. Betul, ya. Simple banget. Oke, ini sudah larut, bisa ibu bisa dilihatin ya, ibu di rumah sudah buat. Kalaupun sudah ada punya gula merah cair, nggak apa-apa, pakai itu juga bisa. Tapi nanti seperti saya bilang, kalau mau bikin porsi besar, bisa caranya dengan tadi tuh air 2:1 bisa. Jadi direbus dengan daun pandan, pastikan dengan daun pandan biar ada aroma sensasinya. Oke, ini saya masukkan ke dalam si jelly kita tadi ini. Ada yang bertanya lagi, jenis kopinya bebas kan ya chef, yang penting tidak ada ampasnya, betul ya chef? Ya, tidak ada ampasnya, soalnya nanti kalau ada ampasnya, pada saat kita buat si jelly itu pasti turun ampasnya, itu terus ada serat-seratnya ya kan. Oke, sekarang ini saya sudah mendidih, sekarang kita tinggal masukkan si fibernya tadi, biar ibu-ibu lihat di sini bahwa dia tidak menggumpal. Di sini sekitar 20 gram. 20 gram itu sekitar 2 sendok makan ya, Bu. 2 sampai 2,5 lah gitu ya. Karena 1 sendok makan itu biasanya 8 sampai 10 gram. Kalau sampai benar-benar full dia 10 gram. Kita lihat ya chef ya. Ini saya masukkan ya, ini baru 1 sendok. Bisa dilihat ya, nih. Ya cuman giniin aja, udah langsung larut. Sekarang saya masukin lagi. Oke. Bisa dilihat warnanya putih ya, putih. Kalau ibu tadi masak dari awal, nanti warnanya jadi kecoklatan. Jadi kita benar-benar tunggu dulu ininya, baru ini saya kasih lagi 1 sendok. Ini sudah jadi, kita tinggal masukin ke botol ya chef ya? Masukin ke botol. Nah, kalau misalnya ini kan kita dalam keadaan panas ya ibu ya, boleh dikasih es batu biar cepat dingin. Tapi kalau mau irit ibu ya, kalau misalnya tambah kos lagi untuk es batu kalau di botol, ini bisa di prepare sehari sebelumnya. Jadi dicetak-cetak, masukin pagilin, taruh di kulkas. Ya, jadi tidak perlu menggunakan es batu. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal nunggu dingin sebentar. Mungkin kalau ibu punya es batu di rumah, tinggal didinginkan pakai es batu ya ibu ya. Bisa ada es batu di kulkas.
Oke. Kita akan coba masukin kedua botol yang udah kita siapkan ya, Chef ya? Iya, betul sekali. Ini saya dinginkan dulu ininya, kopinya. Oke, nah Bapak dan Ibu ingin info juga untuk resep ini juga ada di media sosial Fiber Cream ya, Chef ya? Ya. Nah, di situ bisa ditonton ulang juga kalau misalnya ingin tadi ada yang mungkin terlewat dan sebagainya. Atau bisa juga nih langsung ditanyakan ke Chef Linda sekarang. Nah, ini caranya mendinginkan ya, Chef ya? Ini cara mendinginkan biar cepat ya. Oke, Ibu-ibu bisa dilihat. Ini tadi kopi saya yang bisa dilihat, ini kameranya mana yang lebih jelas. Oh ya. Ibu-ibu bisa dilihat tadi kopi yang kopi jelly yang kita sudah masukkan di botol ya. Lihat botolnya masih cantik, tidak rusak sama sekali. Itu adalah tips supaya botolnya tidak berubah gitu ya. Jadi taruh dulu dia dingin, sedikit effort dan sedikit ekstra, tapi kita menjual value dan pengalaman ekstra buat si customer kita. Ini bisa dilihat. Sekarang karena saya udah punya gula merah yang sudah dicairkan, saya masukkan gula merah di sini. Oke, baru nanti kita kasih si fiber creamnya. Oke, di sini juga ini bau pandannya Rasa ya Mbak Seva oke ya. banget ya, Chef. Oke, saya dingin biar cepat. Oke. Nah, untuk Bapak dan Ibu saat tadi membuat larutan fiber creamnya, Chef, itu apinya kecil ya, Chef ya? Pokoknya di akhirnya atau saat api yang sudah dimatikan itu Baru hangat-hangat masukkan baru ya. Jadi jangan tidak ada proses pemasakan ya Ibu biar warna fiber creamnya tidak coklat. Ya, jadi perlu diperhatikan juga untuk apinya ya Bapak dan Ibu. Di sini juga bisa lihat juga ada yang sedang mempersiapkan untuk botol-botolnya, Chef. Oh ya, oke ini sudah dingin ya. Saya masukkan dulu yang tadi yang kita cetak si jelinya ya. Oke. Untuk kemasannya bisa variasi ya, Chef ya? Di sini Bisa. ada Bapak dan Ibu yang menggunakan cup juga. Iya, boleh. Oke, ini untuk yang potongan dadu tadi ya, Chef ya? Iya, betul. Wow, bisa Bapak dan Ibu bisa lihat perbedaannya juga di sini untuk penampilannya. Oke. Keren banget ya, Chef yang ini. Saya Ini suka yang banget lucu loh, ya. Chef yang ini. Jadi bisa dilihat nanti customernya begitu misalnya dia beli ini, customernya itu buka, terus kita memberikan sedotan yang agak besar lubangnya. Jadi customernya itu ditusuk-tusuk dulu si jelinya, terus nanti dia naik jadi kecil-kecil porsinya gitu loh. Tapi ini bagus banget untuk ininya. Oke, nanti di label kemasannya bisa juga ada tulisan fiber cream inside gitu ya, Iya. Chef ya? Ini kelihatan seksi ya, kayak budi Wow, saya. keren banget ya, Chef ya? Ini Kelihatannya yang kayak mahal kita gitu. tadi cetak, terus ini yang tanpa dicetak ya. Bisa dilihat, mau pilih yang mana boleh. Jadi kasih ide nih untuk inspirasi untuk Bapak dan Ibu semua yang di rumah. Atau Oke. dengan kemasan-kemasan lain juga banyak pilihannya ya, Chef ya sekarang ya. Tergantung dengan kreasi kita masing-masing juga. Oke. Untuk yang diet gula, bisa tanpa gula merah kan, Chef? Atau bisa diganti gula apa ya, Chef, kita? Biasanya kalau untuk diet pakai Apa gitu ya, mention ini bisa nggak sih mention merek? Yang Kenapa? untuk yang diet yang low sugar biasanya yang benar-benar gula diet bisa dipakai. Bisa Tapi mungkin banget. manisnya kan berbeda ya. Betul, betul. Atau mungkin biasanya untuk orang yang diet itu, kalau misalnya suka tanpa gula itu fiber cream itu sebenarnya udah nggak Sudah terasa manis, ya. iya, sudah creamy manis. juga. Iya. Mungkin Benar. Bapak dan Ibu juga bisa coba fiber cream yang hanya dilarutkan dengan air. Itu rasanya udah creamy, Udah udah ada creamy. manisnya juga. Kayak gitu. Oke. Saya pakai gula aren, Chef. Boleh ya? Boleh, Chef ya? Boleh, Pak, boleh pakai gula aren bisa. Oke, mungkin ini teman-teman saya bisa dipindah ke sana biar nanti ada yang
Di foto biar cantik. Oke. Untuk selanjutnya akan ada apa nih chef? Minumannya chef ya? Oke, jadi kita sekarang mau buat terakhir ini. Kita Apa tuh chef? timing cepat, pas ya. Oke, sekarang kita mau buat yang ketiga itu adalah creamy banana Korean. Wah, Lagi Korea lagi hip-hop lagi, saya nggak bisa move on dari Korea. Ya, jadi kita menggunakan pisangnya itu adalah Cavendish ini sangat gampang dicari sebenarnya ya, dan sangat mudah mendapatkannya itu. Nah, kenapa kita memilih banana Korean? Karena apa? Pisang sangat gampang dicari. Tapi nanti saya akan memberikan ide-ide lagi kepada Ibu buah apa aja sih yang bisa buat untuk banana creamy Korea ini. Nah, bahannya tuh gampang, cuman si fiber kembali lagi ya. Ini main ingredientnya sebenarnya supaya minuman ini lebih enak. Jadi ada pisang, ada fiber cream, ada gula pasir, terus ada pisang ini. Nah, ini kita masak dulu. Jadi cara pembuatannya itu adalah menggunakan ini, dicincang, misalkan dihancurin pakai garpu bisa, atau dipotong-potong bisa. Tapi jangan di blender ya Bu ya, biar nggak terlalu cair. Oke. Ini kita hancurin, terus kita kasih nanti gula. Oke, di minuman ini biasanya fiber cream gantiin untuk apa ya nih chef? Judulnya ini sebenarnya milk, berarti pengganti susu. Okay. Ya, menggantikan susu di sini. Jadi di sini minuman kita bisa aman nih. Biasanya untuk yang minum susu kan ada yang suka mules tuh chef, nggak mules. Nah itu biasanya ada yang karena alergi laktosa atau lactose intolerance. Nah kalau pakai fiber cream Itu aman ya? Aman, dia bisa jadi nggak mules seperti itu chef. Oke. Nah ini kita halusin ya. Kalau punya di rumah blender tapi agak kasar ya Bu, jangan sampai halus biar nggak nanti. Karena apa? Kita masih memberikan sensasi kepada customer kita. Once dia minumannya dicampur ataupun diaduk, masih ada sensasi pisangnya. Oke, ini saya nyalain sekarang kompornya. Saya masukkan si pisangnya. Dilihat ya Bapak dan Ibu, untuk teksturnya jadi nggak kayak bubur ya chef ya. Kita butuh yang kayak potongan-potongan gini ya chef. Nah, ini gulanya sekitar 3 sendok makan. Kita masukkan ke sini. 3 sendok makan itu hampir mirip sekitar 30 gram. Karena si gula pasir kan berat ya Mbak ya, jadi percis banget 10 gram. Oke. Ini. Oke, mungkin di sini juga ada pertanyaan, apakah fiber cream rendah lemak? Ya, fiber cream itu rendah lemak karena yang kita gunakan itu sebagian besarnya itu adalah serat yang berasal dari umbi-umbian atau istilah susahnya itu oligosakarida seperti itu. Itu adalah sumber serat dari umbi-umbian. Itu adalah sebenarnya komposisi utamanya. Istilah susah sih Mbak Seba. Cuma karena saya zaman kolonial jadi agak susah bilangnya jadi susah ya kan. Kalau anak milenial sekarang saya ya, anak milenial ngerti ya, oligosakarida itu adalah salah satu sumber serat pangan seperti itu. Oke, sambil kita masak ini ya, sambil kita memasak menunggu ini sampai nanti seperti kayak jam, kita buat airnya dulu ya biar nggak terlalu panas nantinya. Jadi kalau Ibu udah siapin bisa menggunakan air hangat kuku nggak apa-apa untuk airnya. Jadi 3 sendok makan fiber cream itu dicampurkan dengan air sekitar 200 ml ya. Saya ambil air hangatnya dulu. Oke, jadi dari air hangat dispenser pun bisa, atau misalnya sebentar saja panasin air itu untuk dicampurkan fiber cream, itu nanti fiber cream bisa langsung larut seperti itu. Oke, sambil menunggu Chef Ida juga melanjutkan pertanyaan terkait kandungan fiber cream. Jadi kandungan fiber cream yang pertama tadi ada oligosakarida atau sumber serat pangan. Yang kedua itu ada protein susu, itu jumlahnya rendah, sekitar 2%. Nama proteinnya itu kaseinat. Dan yang ketiga itu ada minyak nabati, atau minyak nabati yang kita gunakan itu adalah minyak kelapa yang terhidrogenasi penuh. Jadi beda sama minyak kelapa yang dikenal sebagai terhidrogenasi sebagian. Jadi minyak kelapa yang kita gunakan ini pastinya itu bebas kolesterol, terus juga dia mengandung lemak yang lebih mudah diserap oleh tubuh seperti itu. Jadi bukan beda sama lemak-lemak yang ada di gorengan-gorengan seperti itu. Oke, ini airnya saya sudah siapkan air hangat. Sekarang saya masukkan 3 sendok makan fiber cream.
Jadi ibu-ibu bisa lihat, ini saya air hangat ya, hangat-hangat kuku. Bisa dilihat dia langsung larut. Jadi semudah ini menggunakan fiber cream, nggak tanpa ribet pokoknya. Oke. Mungkin pertanyaan juga nih Chef, kalau fiber cream tadi bisa dilarutkan dulu, atau juga bisa langsung ditambahkan ke makanan yang hangat. Kalau misalnya ke makanan yang dingin tuh bisa nggak sih Chef? Mungkin minuman-minuman kayak gitu langsung kita tambahkan fiber cream? Bisa. Jadi kalau tapi harus ada pelarutan dulu ya. Kalau untuk yang dingin. Tapi kalau menggunakan blender tidak perlu karena pas sudah ada alat dia bisa langsung larut. Jadi kalau mau bikin kayak banana smoothie, mango smoothie itu tinggal masukkan fiber cream, kasih air, kasih buah apa yang akan kita ini sudah jadi. Oke, ibu bisa dilihat ya. Jadi ini pisang yang kita inginkan. Tidak perlu harus lembut banget, tidak perlu karena kita mau merasakan sensasi si pisang itu pada saat diminum. Jadi customer itu masih rasakan, wah ini pisang ini, nggak seperti kayak harus lembut banget. Ini bisa lihat sudah jadi, oke? Oke, pisang asin masih bisa ada yang digigit gitu ya Chef? Iya. Oke. Nah ini saya punya botol, ini kaca sih. Jadi sebenarnya minuman itu ininya juga sangat berpengaruh ya. Kalau tempatnya mau bikin lebih mahal dan ini bisa digunakan lagi, bisa pakai kaca. Betul. Jadi untuk kemasan sekarang ini bisa lihat inspirasi-inspirasi juga untuk kita kasih konsumen, kan biasanya nilai plus juga ya Chef ya. Atau mungkin kita kasih hias-hias juga dengan di sini ada stikernya juga di sini di Banana Korean ini. Nah, nanti juga bisa kita tambahkan untuk stiker fiber cream inside. Nah, jadi untuk teman-teman kita nanti tahu kalau misalnya kita pakai fiber cream nih, oh berarti nih nggak ada santannya, nggak ada susunya, jadi aman untuk sisi-sisi kesehatan yang tadi saya jelaskan. Oke, ini kenapa saya masukkan ke plastik? Kalau ibu nggak punya packing bag di rumah, pakai plastik kiloan nggak apa-apa ya ibu ya. Ini gunanya apa? Supaya dinding-dinding daripada si botol kita ini nggak kotor. Kalau kita pakai sendok ini pasti kotor semua di sini, jadi nggak rapi ya. Jadi kita masukkan ke dalam plastik. Kalaupun ini nggak ada di rumah, ibu bisa menggunakan plastik kiloan bisa kok. Oke, salah satu tips juga nih ya Chef ya. Iya, jadi nggak kotor. Ada pertanyaan juga Chef, untuk pisang apakah bisa diganti pisang yang lain ya Chef? Bisa aja, mungkin yang paling ini pisang susu kali ya, yang paling mendekati rasanya biar enak ya. Ini bisa lihat ibu, saya otomatis cuma tekan, ya. Digunting agak besar ya Chef ya berarti ya? Ya, jadi dia langsung ke bawah. Kalau kita tadi pakai sendok, pasti pinggirnya botol kita itu pasti kotor banget deh. Ini tips untuk kemasan botol nih, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, sudah bagus ya. Oke. Sekarang caranya kita masukkan si fiber cream. Kalau pakai corong gimana Chef? Boleh, pakai corong boleh, pakai ini kalau mungkin nanti kalau pakai corong tumpah-tumpah ya. Ini sudah jadi banana. Simple aja ya Chef Simple ya? banget ya, tapi nilai gizinya sangat banyak banget. Nah, saya seperti tadi janji saya akan memberikan beberapa ide untuk yang sekarang itu lagi musim apa coba di Indonesia. Saya lagi suka beli mangga nih Chef. Wow, saya udah punya Mbak Sepa. Oh, berarti bisa ini ya Chef ya? Bisa. Reneng, saya punya creamy mango. Ya, jadi kita sudah ada di sini. Nah, lihat kalau pakai mangga cantik banget ya, karena apa? Warnanya mangganya bagus. Ya, mungkin kalau untuk mangga penggunaan gulanya dikurangin ya Ibu ya, karena mangga sudah manis. Ya, oke. Ini saya punya mangga. Kalau Mas Adrian suka apa? Buah naga. Wow, saya udah punya buah naga nih. Cantik Ya, banget, cantik banget ya. Kalau Mbak Sadrian, kalau ini dijual 20.000, berani beli atau 25.000? 25. Oke, Mas Adrian berani beli 25. Kalau Mas Fandi senang apa? Saya tahu dia pencinta stroberi, makanya saya buat ini stroberi ya. Jadi ini saya punya stroberi. Jadi kita bisa kasih pilihan ya Chef ya? Bisa buah apa pilihan. nih? Kelasnya hari ini cuma 3 menu ya. Tapi dari satu menu, Ibu bisa buat varian menu di menunya tadi. Semakin banyak orang pilihannya makin banyak. Jadi sesuai selera. Oke. Jadi ini hari ini kita mau buat, kita bisa lihat sini. Oke. Ibu tinggal pilih yang mana. Mau kopi. 3 menu tapi bisa kita explore ya Chef ya? Iya, Jadi betul banyak sekali. varian seperti itu. Oke. Mungkin bisa sambil diperlihatkan juga untuk yang sudah Bapak dan Ibu buat melalui
kamera, jadi jangan lupa untuk di on kameranya. Chef, kalau pakai buah lain, prosesnya apakah sama ya, Chef? Betul, sama sekali. Jadi sama persis seperti tadi yang kita buat. Jadi seperti buah naga. Buah naga itu mengandung air banyak ya. Jadi mungkin prosesnya agak lama, lebih lama pemasakan karena mengandung airnya banyak. Jadi pemasakannya harus lebih lama. Dan ini enak banget Ibu. Selain bisa dibuat di minuman, buah-buah tadi bisa buat untuk roti loh ya. Bisa jual roti bakar Ibu, isinya buah-buahan gitu loh. Jadi sangat banyak idenya. Kalau untuk nanti mau buat isian roti, bisa ditambah fiber cream di jamnya gitu loh. Betul. Jadi dibuatin rasanya juga lebih creamy ya, lebih Chef, ya? creamy lagi gitu. Nah, untuk menu-menu lainnya, bisa juga Bapak dan Ibu semua cek inspirasi menu di Instagram @fibercream_tv. Nah, di YouTube juga ada, di YouTube itu juga ada inspirasi menu-menu masakan, lalu juga ada untuk rekaman-rekaman live kita. Itu bisa sebagai inspirasi untuk jualan Bapak dan Ibu juga. Oke. Udah, bisa dilihat juga itu Bapak dan Ibu ada yang lagi menyiapkan juga tuh, Chef. Ada yang udah isi-isi ya. Betul. Oke, Chef Linda. Berarti 3 resep ini sudah selesai semua ya, Chef? Sudah sekali, sudah. Ya. Ini kayaknya nih, kalau saya lihat di layar Zoom kita, ini sudah ada, masih menata gitu ya. Ada yang masih bikin juga. Ini ada Ibu Happy Natalia, sudah ditunjukin nih ke kita. Aduh, sudah berhasil nih kayaknya ya, Bu Happy. Wow, ada yang dibahas Keren banget tuh, Chef. Keren banget. Iya, Chef. Zeva ini juga udah ada yang sudah nampilin juga nih. Bu Atwi nih, sudah selesai. Mantap. Ada lagi yang sudah selesai, bisa ditampilkan ke kamera? Wah, ada Ibu Dharma Rina. Itu Iya. sama persis kayak kita punya. Ibunya keren banget ya. Betul. Terus ada yang pakai gelas, Pak Raden. Oh, Pak Raden. Ada Pak Raden di cooking class ya, nggak syuting, Pak. Pak Radennya unyil kali ya, Mbak. Bu Ya, Chef. Pak Raden dia nggak syuting hari ini. Oke, ini ada Bu Safira juga. Bu Safira ini cukup menarik juga nih, ada di bowl, ada di botol, ada juga di gelas plastik. Bowlnya lucu juga tuh ya, Chef ya. Ibolnya lucu, Ibu Yuda tuh sama plating ayamnya keren. Nah, boleh Betul. pakai Tupperware yang seperti itu bisa. Jadi satu lagi tipsnya untuk para dan ibu di rumah, pada saat kita menjual sesuatu, pastikan peralatan ataupun yang akan kita jual itu juga berguna buat customer kita. Jadi kita kan mengurangi plastik ya, jadi sangat membantu. Gunakan kayaknya kalau di rumah kalau nanti sisa ini bisa mereka pakai garam, tempat-tempat yang lain gitu, sama juga botol gitu. Jadi selalu memberikan inspirasi kepada customer kita.